Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Fauzan dengan NIM 22481044. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu menjelaskan 5 hadis. Mungkin langsung saja di hadis yang pertama, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Hadisnya itu berbunyi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam sangat memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Setiap muslim diperintahkan untuk belajar agar memiliki pengetahuan yang benar dalam kehidupannya, baik ilmu agama maupun ilmu umum yang bermanfaat. Orang yang berilmu memiliki kedudukan tinggi, karena dengan ilmu seseorang dapat membedakan yang baik dan yang salah, serta memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu hadis tentang fitrah manusia. Hadisnya itu berbunyi, kullu maulud yuladu ala fitrati fa abau yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Artinya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia sejak lahir sudah memiliki fitrah yang suci dan cenderung kepada kebenaran serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lingkungan, terutama orang tua itu dan pendidikan, sangat mempengaruhi perkembangan akhlak dan perilaku anak. Karena itu orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak agar tetap berada di jalan yang benar sesuai ajaran Islam. Hadis berikutnya yaitu kewajiban terhadap anak. Hadisnya itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya itu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai apa yang kalian pimpin. Hadis ini menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban besar. Ayah dan ibu harus terhadap anaknya. Ayah dan ibu harus menjaga serta membimbing dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan fisik anak, tetapi juga pendidikan, akhlak, dan agama mereka. Dalam Islam, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua wajib memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik agar anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan Yang selanjutnya itu hadis metode pendidikan Islam. Hadisnya itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Artinya itu, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis ini menjelaskan bahwa dalam pendidikan Islam, seorang pendidik harus menggunakan metode yang lembut, sabar, dan tidak kasar kepada peserta didik. Sikap lemah lembut membuat anak atau murid lebih mudah menerima ilmu dan nasihat. Metode yang dilakukan diantaranya itu metode kasih sayang, yaitu mengajar dengan penuh perhatian dan kelembutan. Metode nasihat yang baik, menyampaikan pelajaran dengan tutur kata yang sopan. Metode keteladanan, yaitu guru memberi contoh sikap baik kepada murid. Hadis berikutnya yaitu pendidikan akhlak, ibadah, dan akhlak. Pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama itu hadis tentang pendidikan. Hadisnya itu berbunyi, kalau Rasulullah SAW, ya gulam inni u'allimka kalimatin ihfadillah yahfadka. Artinya itu, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan pendidikan akidah sejak dini, yaitu menanamkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Anak diajarkan untuk selalu taat kepada Allah dan yakin bahwa Allah selalu menjaga hambanya. Yang kedua itu hadis pendidikan ibadah. Hadisnya kalau Rasulullah SAW, muru auladukum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan pentingnya mendidik anak dalam ibadah, khususnya sholat. Orang tua dan guru memiliki tanggung jawab membiasakan anak beribadah sejak kecil agar menjadi kebiasaan ketika dewasa. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang pendidikan akhlak. Hadis ini berbunyi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yu'idtu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa tujuan
hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlak yang baik. Seorang muslim harus memiliki sifat jujur, sopan, dan hormat kepada orang tua dan berperilaku baik kepada sesama. Mungkin kesimpulannya, pendidikan Islam mencakup akidah, menanamkan keimanan kepada Allah, ibadah, membiasakan menjalankan perintah seperti salat, dan akhlak, membentuk perilaku karakter yang mulia. Ketiga hal tersebut saling berkaitan untuk membentuk pribadi muslim yang beriman, taat, dan berakhlak baik. Mungkin dari saya itu saja. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.